Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul ceramah yang ingin saya sampaikan ini sudah saya share di grup tadi pagi sekalian dengan sharing yang biasa. Tadi pagi ini saya share dua. Yang satu yang rutin tentang yang kaitannya dengan wudhu ya. Yang kedua itu judulnya adalah ceramah BMP konteks bulan Rajab. Jadi sekarang ini bulan Islamnya atau bulan Rajab, tanggalnya 15 Rajab. Jadi ceramahnya juga dalam konteks bulan Rajab. Ini saya dapat file ya, ada file yang berjudul ini. Jadi ceramah subuh tapi aslinya konteks bulan Rajab. Saya adaptasi, saya sesuaikan menjadi ceramah BMP konteks bulan Rajab. Itu mungkin judulnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah BMP yang dirahmati Allah, pada pagi menjelang siang yang penuh keberkahan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk mengambil hikmah dari 3 peristiwa agung yang terjadi di bulan Rajab. Ini 3 peristiwa agung yang terjadi di bulan Rajab. Peristiwa-peristiwa ini bukan hanya kisah sejarah, namun adalah peta jalan kehidupan kita semua. Peristiwa agung yang pertama adalah Isra Miraj. Ya, mungkin ibu-ibu sudah tahu bahwa ada peristiwa agung, salah satunya peristiwa Isra dan Miraj yang terjadi di bulan Rajab. Isra Miraj adalah peristiwa luar biasa dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Arafah, ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha. Untuk menerima perintah sholat yang akhirnya jadi 5 waktu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini adalah mukjizat besar yang menunjukkan kekuasaan Allah dan menjadi penguat iman, terutama dengan diturunkannya kewajiban sholat. Mungkin ini mengingatkan saja apa itu Isra, apa itu Miraj, ya. Secara harfiah, Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanannya malam hari. Kemudian Miraj adalah naik atau tangga, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Itu dalam satu malam ya. Kalau dihitung jarak mungkin sudah tidak masuk akal ya kalau bisa ditempuh dalam satu malam. Tapi karena kekuasaan Allah, apapun bisa kun fayakun ya. Allah berfirman yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar
kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebesaran kami, ya. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini Quran surat Al-Isra ayat 1. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, diwajibkan kepadaku salat 50 waktu, pada mulanya salat 50 waktu setiap hari. Karena di laptop dipindah-pindah ini ya. 50 waktu setiap hari. Kemudian aku turun dari langit menemui Musa. Maka aku terus kembali menemui Tuhanku sehingga dijadikannya salat menjadi 5 waktu. Jadi asal mulanya 50 rakaat sehari. Tapi ketika pulang bertemu Nabi Musa, Nabi Musa menyampaikan, katanya kalau bahasa kitanya mah, kalau berat, mau kuat, kamu nggak akan kuat kalau 50 kali sehari. Akhirnya kembali lagi katanya menemui Allah, minta diturunkan, ada niko, diturunkan katanya tidak sekali 5, beberapa kali, sampai akhirnya terakhir jadi 5. Tadinya 5 juga sudah disuruh kembali lagi. Berat 5 oke. Tapi Nabi Muhammad mungkin malu atau sudah terima aja sampai 5. Dalam sekarang mau hidayah mah jadi biji buahnya. Ya begitulah ceritanya. Pas di 5 tidak balik lagi. Sholat adalah mi'rajnya mukmin, ya. Jadi mi'rajnya kita, ya. Mi'raj itu sebenarnya sama dengan mi'raj. Pada waktu itu Nabi Muhammad naik ke langit sampai kembali lagi. Dan katanya di era yang cepat dan penuh godaan ini, sholat adalah, ini kalau dalam bahasa aslinya dituliskan charging spiritual kita. Sholat adalah charging spiritual kita, jangan pernah menundanya. Di Indonesia itu kan charging spiritual ya mengacas agama, berarti itu lah kira-kira cas spiritual sholat. Jadi kalau sudah sholat kita kecas lagi, jadi mau berbuat tidak baik juga. Kemudian langsung saja dilewat ini ya. Yang kedua, peristiwa agung yang kedua adalah perubahan arah kiblat. Jadi perubahan arah kiblat itu juga terjadi pada bulan Rajab. Jadi perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, ya. Dari Masjidil Aqsa itu di Palestina, ya. Tadinya Ka'bah kiblat umat Islam itu ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindah ke Ka'bah. Adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Rajab atau Sya'ban tahun ke-2 Hijriah, saat Nabi Muhammad sedang sholat zuhur di Masjid Qiblatain Madinah, lalu menerima wahyu. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 144 untuk menghadap Ka'bah, yang langsung diikuti oleh beliau dan para sahabat. Ini yang menegaskan sebagai identitas Islam yang mandiri. Allah berfirman dan artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, katanya. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai, yaitu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat
144. Ini pelajaran untuk kita berpegang pada prinsip bukan sekadar tradisi. Umat Islam diperintahkan beralih dari kiblat sebelumnya, itu mengajarkan kita untuk selalu kembali kepada sumber yang otentik, yaitu yang otentik di sini adalah Quran dan Hadis. Kemudian ini terjadi kepemimpinan yang berani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak takut pada kritik orang Yahudi maupun munafik saat mengubah kiblat. Saat mengubah kiblat, jadi ketika mengubah kiblat itu banyak kritik, baik dari kaum Yahudi maupun Nasrani. Tapi Nabi Muhammad tidak gentar, bahkan dengan tegas menentukan itu. Jadi termasuk katanya pemimpin masa kini juga harus berani mengambil keputusan benar meski tidak populer. Kadang-kadang untuk memutuskan sesuatu itu memerlukan keberanian walaupun hasilnya itu tidak populer. Dan kita biasanya kalau memutuskan ke disenangi masyarakat tidak berani. Inginnya memutuskan yang asal masyarakat senang, asal bapak senang. Padahal itu dari tinjauan dari pandangan Islam misalnya tidak benar gitu. Kemudian yang ketiga, ini peristiwa agung yang ketiga adalah peristiwa Tabuk. Peristiwa Tabuk. Perang Tabuk adalah ekspedisi militer terakhir yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi menuju wilayah Tabuk untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Romawi. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang sangat lembut, tapi sebagai pemimpin perang. Jadi saya tidak bisa membayangkan dalam sehari-hari beliau orang yang sangat lembut, orang yang ramah, tapi ketika memimpin perang jadi pemimpin yang sangat berani, sangat tegas. Itulah Nabi kita seperti itu. Menuju wilayah Tabuk untuk menghadapi pasukan kekuasaan Romawi, namun tidak terjadi pertempuran fisik karena pasukan Romawi mundur dan menyerah secara diplomatik. Ini adalah ujian keimanan bagi umat Islam menghadapi kesulitan cuaca panas, kekurangan logistik, dan fitnah kaum munafik, serta menjadi penegasan kekuasaan Islam, kekuatan Islam, dan perluasan pengaruhnya di Jazirah Arab. Allah mengingatkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Quran surat Al-Taubah ayat 38. Jadi pada waktu itu pun banyak orang-orang yang ketika ditugaskan untuk berangkat perang karena ngepel, mungkin takut mati, takut apa gitu. Pada waktu itu pun sudah terjadi seperti itu. Jadi Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan ke Tabuk dalam kondisi panas dan sulit. Beliau bersabda tentang mereka yang ikut perang, artinya begini: barang siapa berjihad di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan pahalanya 700 kali. Jadi untuk memberi semangat kepada orang-orang yang ragu-ragu atau yang tidak berani, diberikan sabda motivasi yang berani berangkat, walaupun hanya sebagai misalnya buka masa atau yang mengantar, itu diberikan pahala sampai 700 kali.
Pelajaran untuk kita adalah solidaritas sosial adalah kekuatan. Solidaritas sosial itu artinya kelompok lah. Jadi kalau bukan ini bersatu, masyarakat bersatu, ini merupakan suatu kekuatan yang baik dibandingkan dengan bercerai-berai satu-satu gitu ya. Tapi kalau 30-40 orang bersatu jadi suatu kekuatan, ini merupakan ya suatu kekuatan sosial yang tinggi. Oleh karena itu ya kita dengan jumlah yang sangat sedikit ini ya harus membina solidaritas sosial ya melalui olahraga antara lain. Terus yang berikutnya adalah kesiapsiagaan adalah separuh dari kemenangan. Ini pepatah atau nasihat yang sangat bagus. Jadi kesiapsiagaan itu adalah separuh dari kemenangan. Kalau kita belum melakukan tindakan, tapi kalau kita siap secara sungguh-sungguh, katanya sudah separuh dari kemenangan. Kemudian Nabi SAW menyatakan tujuan perang secara terbuka. Jadi tujuan perang secara terbuka dinyatakan sebelumnya. Di era hoax kita wajib menyebarkan informasi yang valid dan transparan. Sedikit lagi saja. Sebagai penutup, hadirin yang budiman, 3 peristiwa Rajab ini memberikan kita formula ketangguhan hidup. Formula itu resep lah, kira-kira resep lah di dokter Mayer resep. Jadi ini katanya 3 peristiwa Rajab ini memberikan kita formula ketangguhan hidup. Yang pertama dari Isra Mi'raj itu mengasah spiritualitas. Jadi di sini jadikan sholat sebagai fondasi. Kaitan tadi waktu Mi'raj itu ya. Kemudian dari perubahan kiblat, pegang prinsip jangan ikut-ikutan buta. Jadi mungkin pada waktu itu ketika perubahan kiblat banyak juga yang melakukan. Tapi karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan secara sungguh-sungguh, langsung itu dipercaya. Masyarakatnya tidak ikut-ikutan secara buta, tapi mendengar langsung berita dari Nabi. Kemudian dari ekspedisi Tabuk, ini siapkan kekuatan kolektif bersama, kekuatan kita bersama, hadapi tantangan dengan solidaritas sosial. Marilah kita jadikan Rajab ini sebagai bulan pelatihan rohani menuju Ramadan. Mulailah dengan memperbaiki sholat, menjaga kejujuran, peduli pada lingkungan sekitar. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini mengingatkan setelah bulan Rajab apa? Setelah bulan Rajab apa? Ramadan berapa bulan lagi dari sekarang? Rajab, terus ada kita Marwah dan Ramadan sebulan lagi. Jadi mungkin sekarang tanggal 15 jadi sebulan setengah lagi Ramadan. Jadi bersiap. Sekarang itu katanya saya kebetulan lihat di YouTube katanya Rajab itu bulan persiapan untuk menghadapi Ramadan. Kemudian berikutnya Rawah apa? Itu bulan untuk memelihara atau menyirami, dan Ramadannya tinggal bulan kedepannya. Gitu kan. Oleh karena itu dari sekarang persiapkan sungguh-sungguh secara spiritual untuk menghadapi Ramadan. Jadi kalau kita makan olahraga, kalau kita ingin berprestasi pada waktunya harus melakukan persiapan sungguh-sungguh. Nah, bulan Rajab ini dijadikan sebagai bulan persiapan agar di bulan Ramadan kita sukses menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak ceramah PMP pagi ini.
Mari kita tutup dengan membaca doa ya kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.